Pertanyaan pertama dari Pak Hashim, bagaimana cara mengatasi agar hubungan itu tidak terlalu dekat dengan anak? Jadi tetap dekat, tetapi ada batasan. Nah ini jawabannya mirip dengan pertanyaannya Bu Sida, bagaimana cara membangun empati dan kepedulian kepada anak tanpa kehilangan wibawa. Dengan kata lain, gimana caranya Bu? Gimana caranya biar hubungan kita sama anak, sama siswa itu tetap baik, tapi tidak kebablasan. Kita tetap punya wibawa, tetap punya batasan. Nah, itu tadi. Kata kuncinya ada pada konsistensi aturan. Jadi, Bapak Ibu, saya dulu juga pernah mengalami ada seorang anak itu yang mungkin dia terlena ya, karena saya itu ramah, saya sering perhatian sama dia, sampai-sampai dia itu seenaknya sendiri sama saya. Yang saya lakukan adalah saya mulai call out itu maksudnya saya mulai notice perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya itu. Contohnya, saya sama kamu memang dekat. Kamu boleh dekat sama saya, kamu boleh merasa nyaman belajar sama saya, tetapi bagaimanapun saya adalah guru kamu, cara bicaranya harus diperbaiki. Bukan seperti ini cara bicara sama guru. Kamu harus bisa membedakan bagaimana bicara sama teman, bagaimana bicara sama guru. Dan itu saya lakukan ke semua anak yang beberapa anak sih, ke beberapa anak yang merasa terlena akan kedekatan mereka sama saya, dan pelan-pelan mereka sudah tahu batasan itu, sudah mulai bisa berubah. Jadi kuncinya ada pada kata konsistensi, kita menegakkan aturan. Makanya itu tadi keseimbangannya adalah kita harus menegakkan aturan tetapi dengan cara yang baik. Dan kita harus jadi guru yang baik tapi tidak permisif. Permisif itu kita membiarkan siswa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, begitu. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur, ya itu tadi kita ubah pelan-pelan, dan hasilnya nggak langsung instan ya Bapak Ibu, harus pelan-pelan. Dengan seperti itu kita harapkan nanti pelan-pelan siswa juga akan berubah, begitu. Apakah jawaban ini bisa diterima Pak Hashim dan Bu Robidah? Iya. Prakteknya memang sulit, teori memang mudah, prakteknya memang sulit, tapi itulah tantangan kita sebagai guru ya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Miss Afifi. Yeah. Jadi di pengalaman adiknya Miss Afifi ada hukuman yang mempermalukan. Sebagai wali murid, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, sebelum sebagai wali murid, sebagai guru, sesama guru, harusnya guru seperti ini itu ditegur. Ingat bahwa yang kita hadapi itu bukan seorang kriminal, yang kita hadapi itu bukan seorang pembunuh berantai, yang kita hadapi itu seorang anak, seorang siswa, masih anak-anak, masih remaja, yang memang itu menjadi tugas kita untuk membantu mengarahkan mereka. Karakter yang baik itu seperti apa, perilaku yang baik itu seperti apa. Jika ada guru yang mempermalukan siswanya, maka seharusnya yang memperbaiki sikapnya, karakternya itu bukan siswanya, ya gurunya. Dan kita itu seringnya memiliki bukan paham ya, tapi kita masih banyak orang itu yang menganggap bahwa guru selalu benar, siswa selalu salah. Ada juga yang menganggap guru selalu salah, siswa selalu benar. Padahal hidup ini kan dinamis, tidak bisa pakem seperti itu. Yang benar adalah kadang guru itu bisa benar, kadang guru itu bisa salah. Siswa itu mungkin kadang melakukan kesalahan, tapi tidak selalu siswa salah, kadang siswa itu benar. Jadi yang pertama adalah gurunya yang harus dikoreksi, dan itu membutuhkan tindakan dari kepala sekolah. Karena kalau sesama guru itu nanti mungkin ya kurang efektif ya, karena sesama guru. Jadi kepala sekolah harus mengambil tindakan. Nah, sebagai wali murid, ada yang namanya komite sekolah, ada juga yang namanya wali kelas. Saya sendiri wali kelas. Setiap ada keluhan dari wali murid mengenai apapun yang terjadi di Akoba, selalu dilewatkan saya. Dan tugas saya untuk menjembatani antara wali murid, wali santri dengan sekolah ini. Jadi biasanya kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, saya sampaikan ke pimpinan. Nah, sebagai wali murid, Miss Afifi atau mungkin orang tua Miss Afifi bisa memanfaatkan fasilitas itu. Fasilitas mengajukan masukan, keluhan, saran, kritikan, dan bisa dilewatkan wali kelas. Seperti itu. Apakah jawaban itu bisa diterima Miss Afifi? Ya, terima kasih. Yang keempat ada dari Pak Hanif. Jadi pendidikan itu kan harus mengikuti alur zaman ya. Kalau pendidikan klasik cenderung keras yang menyebabkan anak anak berubah ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaannya kira-kira pendidikan kita itu harus tetap seperti yang dulu, yang keras, atau kita manjakan anak? Jadi begini Pak,
ada bedanya antara gentle parenting sama permissive parenting. Gentle parenting itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak agresif, pendekatan-pendekatan yang tidak berbasis kekerasan, tapi kita tidak permisif juga. Kita tidak ngajari mereka hal yang buruk, misalkan mereka buang sampah sembarangan, terus kita membiarkan. Nah, itu permisif. Gentle parenting itu jika dua-duanya berlaku. Kita lembut sama anak, tapi kita juga tetap ngajari perilaku yang baik. Saat anak melakukan kesalahan, kita tetap memberikan konsekuensi. Jadi menurut saya, karena seperti yang sudah Pak Hanif sampaikan di kalimat pertama, pendidikan itu harus mengikuti alur zaman. Saya rasa tidak efektif jika pendidikan zaman sekarang kita lakukan seperti pendidikan zaman dulu. Dan apa tadi ya? Nah ini, pada kalimat pertama ya, kualitas hubungan merupakan fondasi dari motivasi intrinsik. Mungkin pendidikan zaman dulu yang keras-keras itu membuat anak jadi lebih disiplin, membuat anak jadi lebih rajin belajar. Mereka sungkan atau mereka takut melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Tapi itu jatuhnya bukan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, karena takut dimarahi, takut diberikan hukuman, karena males ribut sama gurunya. Sedangkan motivasi intrinsik itu sesuatu yang ada dalam diri kita, yang menyebabkan kita itu beneran senang dengan belajar, kita tuh beneran nyaman dengan guru tersebut. Jadi jika kita niatnya cuma fokus biar mereka lebih baik saja tanpa peduli apa perasaan mereka, maka pendidikan yang keras bisa dijalankan, tapi untuk masa lalu. Sedangkan zaman sekarang itu kita sudah tidak fokus pada mereka, kita fokus pada arah yang lebih baik, tapi kita juga fokus pada perasaan mereka, motivasi intrinsik mereka. Jadi menurut saya bukan memanjakan, bukan juga keras, di tengah-tengah, gentle parenting. Jadi lembut, tapi juga tegas, begitu. Apakah jawaban itu bisa diterima atau ada sanggahan? Oke, terima kasih Pak Hanif. Ya, saya juga sempat membaca sumber-sumber yang terpercaya itu ya. Tapi ada tambahan lagi Pak Hanif, bahwa tingkat bunuh diri pelajar di Korea itu cukup tinggi. Bapak Ibu pernah dengar itu? Jadi itu memang efektif, dan saya tidak pernah bilang kita nggak boleh tegas ya sama anak, tapi kalau itu dilakukan secara berlebihan, di satu sisi kelihatannya itu positif, tapi ada sisi lainnya yang harus kita lihat yang ternyata negatif. Misalkan tingkat stres, tingkat tekanan mereka itu jauh lebih tinggi, tingkat bunuh dirinya juga jadi lebih tinggi. Jadi begitu. Itu bagaimana Pak Hanif? Terima kasih ya. Saya rangkum ya, jadi kalau kita ngambil penelitian dari luar negeri itu harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ini saya setuju. Kemudian ada konsistensi dalam penegakan peraturan, butuh kerjasama juga antara guru, wali murid, orang tua di rumah, dengan semua, dan keterlibatan siswa juga. Terima kasih atas tambahannya. Sudah ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu Bapak Ibu? Mohon maaf ya Bu, waktunya juga sudah pas. Mungkin langsung closing statement. Oh nggak usah. Iya, nggak usah. Diserah moderator semua. Oke, baik. Oke, tepuk tangan. Sangat luar biasa. Hanya narasumber moderator juga luar biasa ya. Apalagi pesertanya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Terima kasih juga narasumber yang baik hati. Mungkin ada beberapa poin yang saya rangkum juga sebagai closing statement, bahwasanya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dari forum ini, yaitu yang pertama kaitannya dengan hubungan antar siswa dan guru. Yang pertama itu kita sebagai guru harus menganggap keberadaan siswa. Nah, kita harus tahu posisi dia siswa, saya guru, bukan saya majikan, dia pembantu atau yang sebagainya. Berarti harus sadar peran masing-masing. Yang kedua, keterlibatan siswa dan guru dalam segala regulasi yang ada di dalam kelas. Tidak hanya guru yang ngatur, tapi siswa juga ada hak untuk dibuatkan aturan, hak untuk mengatur juga. Jadi saling mematuhi regulasi. Kalau siswanya terlambat ada konsekuensi, gurunya terlambat pun juga ada konsekuensinya. Seperti itu sederhananya. Dan yang ketiga yaitu
menjalin hubungan baik dengan guru dan murid maupun sebaliknya. Okay? Jadi intinya jadilah guru yang ditaati karena takdirnya siswa atau adabnya siswa itu lebih baik Bapak Ibu dibandingkan yang ditaati siswa itu karena jabatan kita. Dia takut karena jabatan, bukan karena takdirnya dia kepada gurunya. Itu alhamdulillah itu rangkaian forum dari MIC kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dan baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dan khususnya kepada narasumber kita Ibu Afif Azmi Laili Rahmah Sarjana Pendidikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ilmu sudah datang, mari kita jangan lupa diamalkan setiap hari. Ya, satu lagi, berlayar sampan ke Pulau Bintang, angin semilir terasa sejuk. Guru dan siswa harus saling eratkan ikatan agar semangat belajar mengajar terus menyentuh. Semoga forum ini MIC ini menjadi langkah awal untuk terus memperbaiki hubungan kita sebagai guru dan siswa kita di lingkungan pendidikan kita masing-masing demi mencetak generasi pembelajar yang semangat dan berdaya juang yang tinggi. Terima kasih Ibu Afif. Ya, biar kelihatan mesra ya. Saya Riza Fitrianingsih Sarjana Pendidikan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MIC berikutnya. Terima kasih. Ambil konsumsi dulu. Ya.